Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun berada, saya ingin menjelaskan tentang suatu kasus ya. Seorang anak muda yang memiliki ambisi yang kuat, tapi juga ada rasa tidak percaya diri, sekaligus ada rasa dendam terhadap sesama temannya. Nah, kemudian pemuda ini ingin mencari kekuatan yang mungkin dikiranya kekuatan itu dapat dari Allah. Sehingga anak muda ini kemudian mencari sesuatu dengan cara menziarahi suatu tempat-tempat yang dikenal sebagai tempat untuk melakukan ritual-ritual supaya mendapatkan kekuatan. Nah, ceritanya anak muda ini kemudian menziarahi tempat yang disebut dengan sancang. Ya, dia bercerita ya bertapa atau bersemedi, berkontemplasi di sancang satu, kemudian tidak mendapatkan apa-apa, pindah kemudian ke sancang dua dan seterusnya sampai di sancang 9. Ya, konon katanya sancang ini memang daerah tempat untuk melakukan pemujaan untuk mencari pesugihan atau mendapatkan kekayaan di daerah ya Jawa Barat, saya tidak sebut namanya. Jadi di sancang yang ke-9 inilah seorang anak muda ini kemudian mendapatkan bisikan, mendapatkan ilham lah mungkin menurut yang bersangkutan. Apa isi bisikannya? Supaya hajatnya terkabul, cita-citanya untuk menjadi orang yang berwibawa, disegani, kemudian memiliki kesaktian atau kelebihan, maka dia harus melakukan ritual. Dan ritualnya ini aneh ya. Aneh menurut orang awam atau orang biasa dan orang-orang berakal tentu saja. Karena perintahnya adalah supaya mengambil tali pocong salah satu mayat di antara saudaranya. Dan cara mengambilnya pun ya harus digali malam hari, tidak diketahui orang, dan melepas tali pocong mayat itu harus menggunakan mulutnya sehingga dia merangkak untuk melakukan itu. Ya, singkat cerita kemudian dia mencari ya setelah ada di antara saudaranya meninggal dunia, kemudian menurut cerita yang bersangkutan dia bergerak di malam hari yaitu malam Selasa. Ya, ada yang mengatakan ya kalau orang yang berkeyakinan dengan hari-hari maka Selasa Kliwon. Jadi dia menggunakan malam Selasa Kliwon itu. Keluar kemudian dia gali makam itu, kemudian dia masuk ke dalam makam itu, kemudian dia bongkar makam itu, dan akhirnya dia mengambil salah satu tali pocong yang ada di lehernya dengan cara digigit ya, digigit kemudian dibuka, dilepas dengan mulutnya. Setelah itu ya tentu saja dikuburkan kembali seperti semula. Nah, setelah mendapatkan ritual itu, maka anak ini memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki keanehan-keanehan. Di antara keluarganya bahkan ketakutan. Karena apa? Ya perilakunya jadi aneh, suka kesurupan dan bergerak seperti berbicara atau memiliki kekuatan yang lain. Nah, kemudian ya dia praktekkan untuk mencari pesugihan. Tetapi ternyata yang ia dapat malah fitnah-fitnah dari teman-temannya. Karena anak ini pernah dipercaya untuk mengoperasikan sebagai operator alat berat ya di sebuah proyek, dan malah difitnah oleh teman-temannya. Tetapi kemudian atas rasa dendam, rasa permusuhan karena mendapatkan fitnah itu, sehingga dia mengucapkan sumpah supaya anaknya dicelakai atau temannya tadi yang memfitnah itu dicelakai atau celaka. Nah, nggak lama kemudian ternyata betul anak itu celaka atau temannya itu celaka. Nah, kemudian dia merasa ini ada kekuatan yang luar biasa. Ya, sehingga dengan begitu dia mulai percaya diri, tetapi timbul keangkuhan, kesombongan, bahkan perilakunya aneh. Nah, keluarganya kemudian menghubungi kami untuk membantu terapi ruqyahnya. Bagaimana caranya supaya anak ini normal kembali? Karena sudah begitu lama setelah lulus SMA, karena ini anak ketika melakukan prosesi itu adalah ketika masih usia SMA, setelah lulus SMA kemudian menjadi-jadi. Ya tidak normal begitu ya, sering kesurupan, kemudian marah-marah, kemudian merangkak seperti komodo dan sebagainya. Nah, kemudian keluarganya membawa ke Bogor
ya, keluarganya membawa ke Bogor, dan di Bogor itulah kemudian kakaknya menghubungi kami, menghubungi saya untuk membantu bagaimana menormalkan kembali. Nah, kita saksikan dulu videonya ya, seperti apa kejadiannya dan bagaimana kemudian efeknya terhadap anak ini. Maka mari kita saksikan cuplikan video kita. Diajak kira-kira masuk ke dia ya, seperti udah berapa lama ini? udah lama Ya. Kalau dari cerita yang dia lakukan, mengambil tali pocongnya itu ketika dia dalam bagaimana? ketika mungkin dia kan mau guru juga ya, mungkin ada gurunya gitu kan. Lebih kalimatillah ta'ala minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما فتن الليل والنهار ومن شر طارق إذا خلق يترك بخير يا رحمن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ بر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما فتن الليل والنهار ومن شر طارق إلا طارق يترك بخير يا رحمن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu ya Allah untuk Martin Fernando ya Allah. Kami perlindungan dia kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari segala gangguan makhluk-Mu ya Allah. Siapapun yang selama ini menyertainya ya Allah, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha perkasa ya Allah. Karena itu ya Allah, bersihkan tubuhnya dari segala gangguan-gangguan hawa nafsu, gangguan-gangguan bisikan setan dan gangguan-gangguan jin yang selama ini menyertainya ya Allah. Dengan baik-baik keluarkan mereka semuanya tanpa menyakitinya, tanpa menzaliminya, tidak membuat kegaduhan dan tidak menzalimi siapapun ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah, yang perlindungan dia kepadamu Martin Fernando ini ya Allah, dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna yang tidak bisa ditembus oleh siapapun juga ya Allah, oleh orang-orang yang jahat maupun orang yang baik, dari segala keburukan-keburukan makhluk-makhluk-Mu ya Allah yang turun dari langit maupun yang naik ke atasnya, dari segala keburukan-keburukan makhluk-Mu ya Allah yang muncul dari dalam bumi maupun yang masuk ke dalamnya ya Allah, dari segala fitnah-fitnah yang berkeliaran di malam hari atau yang bergerak di siang hari ya Allah, dari segala keburukan yang datang kepadanya kecuali yang datang kepadanya dengan membawa kebaikan dari-Mu ya Allah yang masih lagi maha penyayang. Ya Allah, bukakan pintu hatinya ya Allah yang selama ini telah tersesat jalan
kembalikan kepada jalanmu yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sarri ma khalaq. Wa dhar'a wa bar'a min sarri ma yanzilu minas samai wa min sarri ma ya'ruju fiha wa min sarri ma dhar'a fil ardi wa min sarri ma yakhruju minha wa min syarri nafitanil laili wan nahar wa min syarri tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah, dengan kalimat tauhid yang kami bacakan ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, arahkan ke tubuh Martin Fernando ya Allah, sehingga makhluk yang selama ini menguasainya, yang selama ini berada dalam tubuhnya, berada dalam peredaran darahnya ya Allah, kami mohon kepadamu lemahkan mereka semuanya, siapapun dan dimanapun, dari manapun, berapapun jumlahnya yang ada dalam tubuh Martin Fernando ini ya Allah, kami tidak mengetahuinya, Engkau yang maha mengetahui, maka lemahkan mereka dan berikan kesadaran kepada mereka untuk meninggalkan tubuh Martin Fernando ini dengan baik-baik, dengan tidak menyakitinya dan tidak menyakiti siapapun, dengan tidak menzaliminya dan tidak menzalimi siapapun, tidak menguasainya dan tidak menguasai siapapun, tidak meninggalkan bekas dan tidak meninggalkan rasa sakit ya Allah. Ya Allah, sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada daya kekuatan apapun pada diri kami ini kecuali semuanya atas petunjuk dan pertolongan-Mu. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yuk, yang ada di tubuh Martin pergi dari tubuhnya dengan baik-baik. Yuk, biarkan Martin ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Yuk, sudah, jangan dibawa tubuhnya Martin. Kamu pergi aja ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, bantu Pak. Baca ta'awudz Pak ya. Martin, sadar Martin. Ya. Martin. Ya. Jadi pada saat kita datang ke rumah kakaknya ya di Bogor tentu saja, atas undangan dan kesepakatan kami datang, kemudian apa yang saya sampaikan tadi berdasarkan cerita yang bersangkutan. Jadi kemudian kita tanya, kita wawancara apa masalahnya dan bagaimana ceritanya. Maka yang bersangkutan ini menceritakan seperti apa yang saya tadi ceritakan, di mana pada prosesinya dia melakukan ritual seperti itu. Akibatnya apa? Ketika dia sedang bercerita, kemudian kita bimbing untuk istighfar, untuk membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan juga supaya membaca syahadat dan istighfar. Pokoknya kita kembalikan supaya bertauhid begitu ya. Tiba-tiba dia menolak, kemudian mulai melakukan prosesi ya, bukan prosesi bereaksi untuk melakukan perlawanan. Nah, perlawanan itulah yang membuat kita jadi bergidik juga ya, kita merasa aneh ya, sehingga dia melakukan perlawanan, bahkan merangkak untuk menyerang kita. Ya, itulah video yang tadi kita lihat ya, bahwasanya dia melakukan perlawanan, bahkan merangkaknya itu sampai kita keluar teras ya. Dan ada video yang memang tidak bisa divideokan karena yang videokan juga termasuk ketakutan gitu ya, sehingga masuk ke rumah bersama keluarganya. Maka kita ya ada terpotong video itu. Jadi prosesi dia merangkak, melawan dan sebagainya itu dari terasnya kemudian sampai ke halaman rumah, sehingga para tetangga ikut datang untuk membantu ya, membantu menyaksikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu prosesinya cukup lama. Nah, terakhir kita setelah bacakan berkali-kali beberapa ayat Al-Quran, kemudian kalimat tauhid dan kalimat yang lain, maka dari kejauhan saya membacakan surat Al-Kahfi ya, ketika dia sedang bereaksi merangkak tadi, saya membacakan surat Al-Kahfi 10 ayat pertama beberapa kali, kemudian juga surat Al-Kahfi 9 ayat yang terakhir. Nah, ini tidak tervideokan ya, karena proses itu kemudian dia mulai menyerah, mulai lemah, kemudian dia duduk, setelah itu kemudian dia tergeletak. Nah, ketika tergeletak itulah kemudian kita bawa di teras kembali, kemudian kita ruqyah seperti yang kita saksikan dalam video meruqyah ini. Gangguan-gangguan yang selama ini menguasaiku, aku mohon kepadamu ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu,
bersihkan tubuhku dari pengaruh mereka, dari gangguan mereka, dari kekuasaan mereka. Ya Allah, keluarkan segala sesuatu, makhluk-makhluk yang selama ini mengikutiku karena kesalahanku sendiri. Keluarkan mereka dari dalam tubuhku, dari dalam darahku, dari dalam dagingku, dari saraf-sarafku, dengan baik-baik, dengan tidak menyakitiku, tidak menyakiti siapapun, tidak menguasaiku, tidak menguasai siapapun, tidak menzalimiku, tidak menzalimi siapapun. Ya Allah, lemahkan kekuasaan mereka di dalam pikiranku, di dalam hatiku. Bersihkan mereka semuanya dengan baik-baik. Tidak meninggalkan bekas, tidak meninggalkan rasa sakit, tidak menyisakan penyakit, tidak membuka aib-aib, tidak meninggalkan dendam, permusuhan, dan tidak meninggalkan kedengkian dan kebencian kepada siapapun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Engkau sebagai sembahanku. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai sembahanku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabimu. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunanmu. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Yang kencang, melek, Martin melek. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Udah, sekarang bersihkan tubuhnya. Yuk, keluarkan lewat mulut, hembuskan, buka mulutnya. Segala makhluk-makhluk yang ada dalam tubuhmu keluarkan semuanya. Yang selama ini sudah menguasaimu karena kesalahanmu sendiri. Ya, istighfar kepada Allah sudah. Kemudian sekarang bersihkan tubuhnya, ambil nafas semuanya. Ya, terus keluarkan lewat mulut ya. Terus keluarkan, ambil nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, hembuskan semuanya. Ya Allah, bantulah kami, bantulah Martin ini untuk membersihkan tubuhnya dari segala gangguan-gangguan makhluk-makhlukmu yang kau ciptakan, yang telah menguasainya dan selama ini menzaliminya, yang selama ini mempengaruhinya. Dari manapun datangnya ya Allah, Engkau yang maha mengetahui. Berapapun jumlahnya ya Allah, Engkau yang maha mengetahui. Dimanapun dia bersembunyi dalam tubuhnya ya Allah atau di luar tubuhnya, Engkau yang maha mengetahui. Kami tidak mengetahui ya Allah dengan ayat-Mu yang suci, dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna, dengan mujizat Al-Quran yang Kau ridhoi, dengan berkah sholawat untuk Nabi-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ukhruj ya Allah. Ayo keluarkan semuanya yang ada dalam dada, yang ada dalam perut, semuanya ini yang di dalam perut ini, di sekitar pusat. Ayo keluarkan. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر.
الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله أكبر. بسم الله أكبر. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بكلمات الله التامة من الشيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Nah, ketika sudah pingsan, ya, dibacakan surat Al-Kahfi, kemudian kita bawa ke teras, beberapa orang digotong gitu ya, dibopong, ya ditarik. Nah, disitulah kemudian kita ruqyah dengan ayat-ayat ruqyah, doa-doa ruqyah. Ya, di dadanya kita usap-usap dengan membaca kalimat-kalimat tauhid dan juga kemudian diajak bersumpah. Ya, kita sumpah, istilahnya sumpah pemutus. Kesepakatan dan perjanjian dengan para arwah, dengan para khodam, dengan para jin atau dengan kaki tangan setan. Nah, setelah disumpah dia mau mengikuti walaupun pelan sekali gitu ya. Ya, sumpahnya yakni demi Allah atau setelah didahului dengan baca syahadat, kalimat tauhid dan sebagainya, kemudian saya bersumpah demi Allah untuk meninggalkan, memutuskan, mengakhiri dan membatalkan segala bentuk perjanjian, kesepakatan, kerjasama dengan para khodam, dengan para arwah. Dan aku haramkan tubuhku, seluruh darah dan dagingku, rambutku, kulitku semuanya dari pengaruh mereka, dari sihir-sihir mereka, dari bisikan-bisikan mereka, dari golongan setan, para arwah, para jin, para khodam dan sebagainya. Dan meminta kepada Allah supaya dibersihkan pengaruhnya dari mereka, ya, dikeluarkan semuanya dari tubuhnya bersama dengan hembusan nafasnya atau dengan cara mana saja yang diridhoi. Nah, setelah disumpah seperti itu, kemudian kita bacakan doa-doa ruqyah kembali sampai yang bersangkutan kemudian sadar, sampai yang bersangkutan kemudian taubat, ya, dibimbing dengan istighfar, dengan baca tasbih dan kalimat tauhid yang lainnya. Kemudian setelah itu kemudian yang bersangkutan, ya, alhamdulillah karena izin Allah, pertolongan Allah, kemudian menjadi sehat kembali, sadar kembali. Saya belum mengkonfirmasi apakah yang bersangkutan sudah betul-betul sehat, bersih, tidak kumat lagi, tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membantu hambanya siapapun yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Karena perbuatan seperti itu adalah syirik. Ya, di sisi Allah perbuatan itu adalah syirik jahil. Namun hal ini adalah bentuk kejahiliahan yang mungkin masih banyak melanda saudara-saudara kita, ya, rakyat kita, umat kita yang tidak mengetahui karena mungkin tertipu hawa nafsu, karena ingin kaya, karena ingin kesohor, ingin hebat dan sebagainya, sehingga terjebaklah kepada keyakinan-keyakinan yang menjerumuskan, yang menyesatkan, bahkan yang menimbulkan kesyirikan. Nah, akibat dari melakukan kesyirikan seperti itu sangat jelas pasti akan menimbulkan gangguan-gangguan jiwa, gangguan-gangguan psikologi, bahkan bisa menimbulkan gangguan kesehatan secara fisik,
baik secara psikis maupun fisiknya akan mengalami gangguan dan pasti akan menakutkan. Alih-alih akan mendapatkan kehormatan, akan mendapatkan kekayaan, akan mendapatkan keberhasilan, tetapi yang ada malah menakutkan. Orang pada takut, bahkan keluarganya juga menjadi takut. Itulah yang perlu kita sampaikan. Nah, kemudian sebagai panduan bagi kita semuanya, ya, kenapa orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti itu kok juga masih berhasil gitu ya? Artinya ada efeknya. Nah, itulah makanya kita akan jelaskan di dalam uraian berikut ini. Ya, kenapa orang-orang yang melakukan pemujaan, kemudian melakukan kesyirikan dan lain sebagainya seperti yang kita ceritakan tadi atau kasus yang kita hadapi ini kemudian berhasil? Ya, sesungguhnya itu semuanya juga atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang beriman, pengaruh mereka itu atau pengaruh sihir-sihir setan, bisikan setan, gangguan setan itu tidak akan ada. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman ya di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat yang ke-99. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, pengaruh setan itu tidak akan terjadi atau tidak akan menjadi sesuatu yang buruk bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Allah mereka selalu bertawakal. Artinya orang-orang yang senantiasa menggantungkan segala usahanya, doa-doanya, harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita harus bimbing saudara-saudara kita untuk menjadi beriman. Hanya menjadikan Allah sebagai penolongnya, pelindungnya, walinya, dan hanya kepada Allah bertawakal. Jangan sampai melakukan ritual-ritual pemujaan-pemujaan seperti yang dilakukan oleh anak muda ini. Dan saya yakin dan kita yakin kasus-kasus yang seperti ini mungkin yang tidak terungkap, yang belum terungkap banyak sekali. Kemudian kenapa setan itu kemudian ada pengaruhnya? Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-100, Allah berfirman tadi, ya, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya pengaruh kekuasaan setan itu hanya akan terjadi terhadap orang-orang yang menjadikannya, ya, menjadikan setan itu sebagai aulianya, sebagai pemimpinnya, penolongnya, pelindungnya, atau temannya, dan yang menjadikannya sebagai sekutu di samping Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang menyekutukannya di samping Allah dan menjadikannya aulia atau pelindung, penolong, maka berpengaruh, sehingga pengaruhnya seperti tadi. Ya, kadang berhasil tapi lebih banyak tidak berhasilnya. Bahkan yang terjadi malah justru seperti orang yang kesurupan setan. Ya, kemudian kesetanan dan sebagainya, hilang kesadarannya. Itulah makanya setan menguasai manusia bagi orang-orang yang tidak beriman, yang tidak bertawakal kepada Allah dan bahkan mencari pertolongan, perlindungan, teman setia, pemimpin, pelindung itu dari kalangan setan. Di antaranya tadi bisikan setan, kemudian mendatangi jasad, diambil tali pocongnya dengan harapan untuk mendapatkan kehormatan. Maka oleh sebab itu saudaraku, jangan sampai kita tertipu dengan ajaran-ajaran yang model seperti ini. Meskipun, saya katakan, meskipun yang mengarahkan, yang menasehati, yang membimbing, mungkin mengaku kiai, mengaku ustadz, atau mungkin bahkan habaib barangkali, ya, kalau ada yang seperti ini, jangan diikuti. Karena itu adalah bagian dari bentuk penyimpangan dan kesesatan. Bagian dari keburukan dan akan menimbulkan malapetaka. Oleh karena itu siapapun juga yang menyuruh hal-hal seperti ini, bagi orang-orang yang beriman, kembalikan kepada Allah, bahwasanya hanya Allah yang menolong kita, hanya Allah yang melindungi kita, hanya Allah yang memberikan takdir kebaikan kepada kita, bahkan keburukan kepada kita. Karena itu kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan bagi kita semuanya, bagi orang yang beriman yang ingin hidup bahagia. Rasul mengatakan yang artinya begini, sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang dapat mengalahkan setan kecuali dengan zikrullah. Oleh karena itu, hendaklah kalian berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya doa itu dapat merubah segala sesuatu yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Janganlah lelah kalian berdoa. Nah, ini perintah dari Rasulullah SAW dan petunjuk.
tidak akan ada yang mampu mengalahkan setan kecuali dengan zikrullah. Zikrullah maksudnya apa? Selalu menyebut nama Allah, berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah dalam segala keadaan. Nah, kemudian Rasul memotivasi bagi kita, Allah akan merubah nasib suatu kaum atau suatu bangsa atau keadaan kita, itu baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi sesuai dengan takdir Allah, itu dengan banyak berdoa. Apa maksud yang sudah terjadi? Misalnya Allah takdirkan kita sakit terus menerus atau miskin terus menerus. Maka kalau kita berdoa dan berusaha dengan penuh pengharapan kepada Allah, dengan rasa takut, tunduk dan patuh kepada Allah, bisa jadi takdir yang tadinya kita ditakdirkan menjadi orang miskin, yang sakit terus menerus, Allah akan sembuhkan, Allah akan sehatkan, Allah akan berikan kecukupan. Nah, itu maksudnya begitu ya. Doa bisa merubah takdir yang sudah terjadi. Tadinya Allah takdirkan kita menjadi orang yang miskin, orang yang sakit terus menerus, tapi karena sering berdoa, bermunajat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, sambil berusaha tawakal kepada Allah, bisa jadi nanti Allah merubah nasib kita atau takdir yang buruk tadi menjadi kesehatan, menjadi kesembuhan. Sebaliknya yang belum terjadi, sama. Yang belum terjadi, mungkin takdir Allah ada sesuatu yang buruk yang takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi belum terjadi. Karena kita sering berdoa, maka takdirnya akan dijadikan takdir yang baik. Itulah makanya kita harus yakin kepada Allah dan yakin kepada sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita menjadi orang-orang yang terbimbing dan selamat hidup di dunia, bahagia hidup di dunia walaupun tidak kaya raya, dan selamat serta bahagia nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat menjadi penghuni-penghuni surga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan-pesan yang kita sampaikan dari sesi Ruqyah Syar'iyyah yang kita sampaikan kepada jamaah sekalian, pada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pembimbing bagi kita agar kita tetap berada di dalam jalan yang diridhoinya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.